Al-Fatihah wal jangan di nyala ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila sallallahu gudman jiddan jami' masyayikhna fid din jami'a bain mahatina azwajina dzurriyyatina ahbabina ajma'in inna Allah yaghfir lahum yarhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa na'id 'alaina min barakatihim wa asrari manfa'atin fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Arkanul din thalathatun al-islam wal iman wal ihsan, wa arkanul islam khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sini Al-Habib Umar memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena kullu amrin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Dalam satu riwayat fahu abtar, dalam satu riwayat fahu ajdam. Dalam sabda Rasulullah, segala urusan yang tidak didahului dengan bismillah fahu aqta', terputus dia punya tangan. Ada orang ganteng tapi enggak punya tangan, bagaimana? Fahu abtar. Abtar itu mandul. Masya Allah, kaya, di mana-mana punya banyak harta tapi mandul, enggak juga. Au ajdam, atau penyakit kusta, naudzubillah min dzalik, sallallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, anak keturunan kita seluruhnya dari penyakit-penyakit tersebut. Kusta yang tadinya putih menghitam, kemudian mengelupas, akhirnya merusak seluruh jaringan tubuh. Ulama mengatakan itu galil barakah, sedikit berkah kalau tidak ada bismillah. Jadi kullu amrin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta', dalam riwayat fa huwa abtar, dalam riwayat fa huwa ajdam. Bimana ulama mengatakan galilul barakah, sedikit berkah kalau enggak pakai bismillah. Dan juga pengarang mengikuti Al-Quranul Karim. Al-Quran diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i bahwa bismillah adalah rangkaian dalam suratul Fatihah, wajib dibaca dalam seluruh salat. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i bismillah masuk dalam ayat pertama dalam suratul Fatihah. Berkah. Dengan orang memperbanyak baca bismillah, berkah. Arkanul din thalathatun, rukun-rukun agama ada 3. Kita tahu rukun-rukun agama ada 3, rukun pondasi agama. Agama, maksud agama di sini adalah agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril dengan syariat. Thalathatun, ini sebagaimana hadis dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Baginda Rasulullah duduk dengan mereka para sahabat mengkaji syariatnya Rasulullah. Tahu-tahu datang dari jarak kejauhan seseorang yang terlihat dari padang pasir tapi rambutnya masih dalam keadaan sempurna, tidak rusak. Gamis putihnya tidak terlihat banyak debu. Padahal kan kalau dari padang pasir pastinya rambutnya berantakan, bajunya berantakan. Tapi tidak. Duduk di samping baginda Rasulullah, kemudian paha dengan paha berdekatan dan beradu paha. Para sahabat bingung, ini orang ada aja lagi, udah jauh dari kejauhan, duduk bersama Rasulullah, beradu paha lagi sama Rasulullah. Dan itu enggak ada sahabat berani ngadu paha dengan baginda Rasulullah. Kemudian paha baginda Rasulullah ditepuk oleh orang tersebut dan bertanya, "Ya Rasulullah, mal Islam?" Apa Rasulullah? Ya Rasulullah, apa yang disebut dengan Islam? Rasulullah menjawab, Islam an tashhadu ila ilallah, Muhammad Rasulullah, agama salat, terus dalam rukun Islam yang berikutnya.
Gitu. Sebagaimana nanti kita akan bahas. Sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Mahwal iman, dijawab oleh baginda Rasulullah. Selesai. Mahwal ihsan, dijawab oleh baginda Rasulullah. Bagaimana kiamat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mal mas'ul anha alama min as-sa'il. Yang ditanya tidak jadi lebih tahu daripada yang bertanya. Terus tanda-tanda kiamat ya Rasulullah dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Orang tersebut pulang, terus Rasulullah bertanya, adakah di antara kalian yang tahu siapa orang tersebut? Mereka para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kalian akan agama. Nyesel. Ya Allah, itu Jibril. Coba ngambil berkah langsung. Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Gitu. Nah, sekarang kita bahas hadis yang memang sudah datang dari baginda Rasulullah lewat malaikat Jibril. Makanya di sini ada salah satu kitab yang dikarang langsung oleh Imam Abdul bin Husain bin Tahir, itu disebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril, hadis yang berbicara tentang datangnya malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah. Nah, ini pertanyaannya dan jawab lugas oleh baginda Rasulullah. Al-Islam wal iman wal ihsan. Saya punya guru Al-Imam Abu Bakar bin Ali al-Masyhur Al-Adni, itu menambahkan satu. At-tahawulat. Artinya at-tahawulat tentang alamat sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Itu banyak disebutkan oleh saya punya guru Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur itu Al-Adni. Beliau menambahkan satu, rukun agama ada 4. Menurut beliau, rukun agama ada 4. Yang kita baca di sini dari Al-Habib Umar 3. Kenapa? Karena memang ini kekompakan mereka para ulama lewat hadis Rasulullah Muhammad. Kemudian 4 dari mana? Ada juga dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa yang telah dikatakan oleh mereka para ulama tidak ada yang salah. Semuanya benar. Arkanul Islam yang khamsatun, rukun-rukun Islam ada 5. Kita sudah tahu semuanya. Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi besar Muhammad adalah utusan Allah. Syarat orang masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan yakin. Kalau tidak yakin kafir. Itu keyakinan khusyuk, keyakinan tersendiri dalam 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Wa iqamus shalah, kemudian nomor 2-nya adalah mendirikan salat, bukan menjalankan salat. Beda dalam bahasa Indonesia menjalankan dengan mendirikan. Kalau mendirikan, faman agamaha faqad hadamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Wa man agamaha faqad agamad-din. Barang siapa yang mendirikan berarti dia mendirikan agama. Jadi kekuatan agama ada di salat. Kalau misalnya kita dalam keadaan salat khusyuk, kita pakai baju dengan bagus, kita pakai sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat, berarti fa insyaallah kehidupan kita bakal dimudahkan oleh Allah. Kalau kita memperbaiki salat kita, man aslah salatah, barang siapa yang memperbaiki salatnya berarti seluruh urusannya udah bakal menjadi baik. Amin. Kita jaga salat kita, masya Allah. Sunnah kita punya siwak, pakai minyak wangi, pakai baju yang paling indah, pakai sunnatul Rasul, sorban dan sebagainya, pakai. Gitu. Kenapa? Karena seseorang itu dilihat dari salatnya, dan pertama kali yang bakal ditanya oleh Allah kelak nanti di hari kiamat adalah salat. Gitu. Bagaimana keadaan salat kita? Wa itau zakati, dan membayar zakat, wa shaumu Ramadan. Zakat terbagi 2, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah diawali di awal bulan suci Ramadan. Itu kewajiban untuk membayar zakat di malam bulan suci Ramadan, di akhir malam takbir. Waktu yang paling istimewa untuk membayar zakat ketika selesai sholat subuh di hari Id, sebelum khatib naik di atas mimbar. Allahu Akbar. Susah banget. Kita mau bayar zakat, orang udah pada ke masjid semuanya. Itu
Menurut mazhab Imam Syafi'i yang paling indah bayar zakat fitrah. Allahu Akbar. Susah nih yang kayak gini. Biasanya kita membayar zakat malam Id paling telat. Malam 28, 29 itu umumnya. Tapi kalau kita mau mendapatkan pahala besar itu setelah sholat subuh di hari raya Id dan sebelum khatib naik di atas mimbar. Lagi takbiran. Orang lagi pada siap-siap. Agak susah memang itu. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, yang punya harta, yang punya usaha, ya, yang punya usaha banyak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Zakatnya mal namanya. Ada nisabnya, ada haulnya. Kita bahas sedikit. Puasa Ramadan dan puasa di bulan suci Ramadan yang sekarang kita berada, alhamdulillah. Puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, 29 atau 30. Karena tidak ada bulan 28 dan tidak ada 31. Jadi bulan imma 29, imma 30. Kalau enggak 29 atau 30. Dan ini mutlak. Karena syahrun kamil, karena bulan yang sempurna itu adalah 29 dan atau 30. Makanya kemarin ketika ketetapan pemerintah kita di tanggal 29 Sya'ban. Jadi sebelum terbenam matahari 29 Sya'ban itu ru'yatul hilal. Kalau misalnya tuh hilal terlihat, berarti besok Ramadan. Kalau tidak terlihat berarti Sya'ban 30. Fakamilu dalam sabda baginda Rasulullah. Sumu li ru'yati wa afsiru li ru'yati. Puasalah kalian karena ru'yatul hilal. Dan idlah kalian karena ru'yatul hilal. Makanya dasar ru'yatul hilal lebih tinggi daripada hisab. Kalau ada orang menghisab itu perlu dengan keilmuan banyak, ilmu matematika, ilmu ilmu falak, astronomi namanya. Yang peralatan pun belum lagi dihisab, dihitung dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ru'yatul hilal langsung melihat secara langsung. Jadi lebih otentik, lebih kuat, lebih dahsyat melihat daripada cuma sekedar menghitung dalam sabda Rasulullah. Makanya ru'yatul hilal lebih kuat daripada hisab. Di Republik ini yang dipakai adalah ru'yatul hilal. Ada sebagian organisasi pakai hisab, silakan. Cuma ru'yatul hilal lebih istimewa daripada hisab. Hisab, bukan hisab. Kalau hisab rokok nanti. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan mendirikan ibadah haji bagi yang mampu. Dalam kesepakatan ulama, mereka orang yang punya duit tapi enggak mau haji kemudian dia meninggal dunia, pilih falyamut nasraniyan aw yahudiyan, pilih dia mati dalam keadaan Nasrani atau mati dalam keadaan Yahudi. Kalau udah mampu tapi enggak mau, kalau kita istilah di Indonesia apa namanya? Bayar apa namanya? Apa? ONH ongkos naik haji, nah, gitu. Bayar aja dulu. Oh belum mampu, udah bayar aja dulu. Gitu. Kalau mau mampu nanti VIP dan sebagainya. Yang ratusan juta dan sebagainya. Silakan mau. Artinya dia mampu di VIP nggak ada masalah, alhamdulillah. Yang kira-kira tidak mampu walaupun cuma sekedar 50 juta bayar aja dulu untuk ONH. Artinya dia mampu. Umrah wajib haji. Tapi kalau misalnya kira-kira belum memungkinkan, umurnya Allahu Akbar. Umurnya udah 80. Ngarepin. Atau umurnya atau punya penyakitan, nah umrah namanya. Jadi umrah jalan keluar untuk langsung melakukan ibadah tanpa haji. Ini jalan keluar. Tapi kalau masih muda, haji gitu. Haji tunggu gitu. Ada duit lagi, ya udah enggak apa-apa umrah. Nanti nabung lagi untuk haji. Karena kewajiban haji tetap. Orang yang mampu untuk melakukan ibadah haji wajib untuk jalankannya. Kalau tidak, dosa. Andaikan dia meninggal dunia dalam sabda Rasulullah, dia pilih antara Nasrani atau Yahudi. Mau pilih yang mana jemaah? Jemaah? Nasrani atau Yahudi? Na'udzubillah min dzalik. Arkanul iman sittatun, rukun-rukun iman ada 6. Antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa malaikatihi dan kepada malaikatnya, wa kutubihi dan kepada kitabnya, wa rusulihi dan kepada rasulnya, wal yaumil akhir dan kepada hari akhirat atau hari akhir, karena tidak ada hari setelah itu. Wa bil qadari khairi wa syarri min Allah, dan percaya terhadap ketentuan baik dan buruk semuanya datang dari Allah. Mau itu ketentuan baik mau itu ketentuan buruk itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil kenapa rukun agama ada 3 di bawah kita baca. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya Allah ridha kepada beliau. Anna rajulan tara alaihim hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang terlihat di kalangan mereka para sahabat sampai pada akhirnya duduk di sisi Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat itu pahanya mendekati paha Rasulullah. Tangannya memegang paha baginda Rasulullah. Fasalahu 'anil Islam, kemudian seseorang tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, yang sebagaimana yang telah tadi disebutkan. Wal iman, tentang iman, wal ihsan, tentang ihsan. Islam, iman, ihsan. Jadi ada kelompok agama yang nomor 1 adalah Islam, iman, ihsan. Orangnya muslim, mukmin, muhsin. Kalau kelompok paling bawah namanya muslim. Kalau udah mulai tinggi derajat mukmin, derajat paling tinggi adalah muhsin. Jadi orang muslim yang memang betul-betul bagus itu namanya muhsin. Tapi kalau masih pertengahan namanya mukmin. Tapi kalau misalnya baru dia menjalankan syariat namanya muslim. Itu semuanya 3 derajat yang harus kita alami dan wajib kita jalankan. Nanti kalau misalnya udah berada dalam kekuatan ihsan, orangnya muhsin, berarti dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah kekuatan takwa, nanti naik jadi ulama. Nanti kalau udah naik jadi ulama, naik jadi wali min auliyaillah. Itulah derajat gitu. Fajabah, kemudian baginda Rasulullah menjawab. Orang tersebut bertanya tentang Islam, iman, ihsan, bertanya tentang kiamat, tanda kiamat dan sebagainya. Teman talaga. Kemudian orang tersebut pergi. Setelah pergi, udah enggak kelihatan lagi. Insyaallah. Sampai mereka para sahabat terkejut. Akhirnya baginda Rasulullah bertanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Umar, maksudnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Karena dalam riungan tersebut ada di situ Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Umar, berarti yang lain ikut. Kemana? Karena pimpinan mereka para sahabat ketika itu adalah Sayyidina Umar. Jadi panggil Umarnya. Seperti kalau misalnya ada di dalam kajian-kajian kita, ada misalnya ada majelis maulid dan sebagainya, ada camat, ada lurah. Siapa yang sambutan? Camat. Lurah enggak perlu sambutan. Kenapa? Di bawahnya. Ada wali kota, ada camat. Siapa yang sambutan? Wali kota. Camat enggak perlu sambutan. Apalagi lurah, datang aja udah. Gitu. Nah, ini di kalangan para sahabat ada Sayyidina Umar. Dan yang paling istimewa para sahabat ketika itu, karena tidak ada Sayyidina Abu Bakar, adalah Sayyidina Umar. Maka Rasulullah, beliau bertanya, ya Umar, Umar. Kalau ada Sayyidina Abu Bakar, pastilah ya Abu Bakar. Gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Umar, atadri man sa'il? Tahukah engkau siapa yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu, aku tidak tahu. Faqala, kemudian pada akhirnya Rasulullah menjawab, fa innahu Jibrilu atakum ya'limukum dinakum. Yang tadi datang, yang bertanya, udah bertanya kemudian mengatakan iya lagi. Bertanya lagi kemudian kan mengatakan iya lagi. Beberapa kali pertanyaan, ada 5 kali pertanyaan kemudian menjawab iya. Fa innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril. Atakum ya'allimukum dinakum, datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Itu langsung. Jadi agama ini enggak mainan. Langsung dari Jibril, dan malaikat Jibril datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sanad Islam itu dari baginda Rasulullah langsung ke malaikat Jibril, dan malaikat Jibril langsung kepada Allah. Enggak ada main-mainannya di sini. Enggak ada perbuatan-perbuatan manusia, enggak ada hukum yang datang dari manusia, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Min Rabbis sama'i wal ardh. Dari Tuhan langit dan bumi. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dalil ya. Dalil Islam itu terbagi 3 kelompok. Islam, agama ini terbagi 3 kelompok: Islam, iman, dan ihsan. Kekuatan agama Islam, iman, dan ihsan. Dari mana dalilnya? Ini dia. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fil hadits bitulih, hadis yang sangat panjang. Ini hadis panjang, tapi diungkapkan oleh Habib Umar global karena memang kajian kita tidak banyak yang kita bahas gitu. Yang penting kira-kira setiap muslim bisa memahaminya. Ini kalau kita mau membahas tentang hadis Jibril, ada 1 kitab penuh, banyak. Itu enggak cukup dalam kajian Ramadan gitu. Bisa 1 tahun kalau kita ngaji. Gitu. Jadi kita ambil yang ringkasnya saja. Wa fil hadits bi tulih, hadis dengan panjangnya, tabyin arkanul Islam wal iman wal ihsan. Menjelaskan tentang rukun Islam, iman, dan ihsan. Jadi orang dia punya rukun Islam ada 5, ihsan 6, iman 6, ihsan 1. 5, 6, 1. Jadi jumlahnya berapa? 5, 6, 1. Jumlahnya 12. Wa an Ibnu Umar marfu'an, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau tadi Sayyidina Umar yang mendengarkan hadis ini, kemudian beliau mengembangkan hadis ini kepada mereka para sahabat. Ini hadis yang kedua dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar sahabat, Sayyidina Abdullah anaknya Sayyidina Umar pun sahabat juga. Ini beruntung mereka para sahabat, sampai anaknya pun jadi sahabatnya Rasulullah. Jadi masuk surga bareng. Bapaknya masuk surga, anaknya masuk surga, dan surganya fauq, surga terindah. Allahu Akbar. Kita punya guru. Makanya tuh kalau kita punya guru, bagaimana ceritanya agar anak kita juga berguru kepada guru kita. Itu keindahan tersendiri. Contoh, kita punya guru Ma'alim Syafi'i Adami. Bagaimana ceritanya agar anak kita juga berguru kepada mu'alim. Tapi kan mu'alim sudah meninggal. Itu suatu keindahan tersendiri. Atau sekarang saya punya guru Habib Umar. Bagaimana anak-anak kita juga berguru kepada Habib Umar. Jadi sanad yang langsung. Begitulah mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in, mengajarkan anak-anak mereka untuk langsung sambung langsung pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keberuntungan besar jemaah. Ya, di mutiara besar, di mana satu guru beliau mempunyai murid, bapaknya, anaknya, ada bahkan sampai cucunya. Allahu Akbar. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar marfu'an, artinya marfu'ah, hadis ini langsung kepada baginda Rasul. Ada hadis ghair marfu'. Kalau hadis ghair marfu' berarti hadisnya tidak langsung ke Rasulullah, ada yang terputus dalam periwayatan sanad. Ini kalau dalam istilah ilmu hadis. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu terbina, Islam itu terkokohkan lewat 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, sebagaimana telah kita bahas. Wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut sembah kecuali Allah dan Nabi besar Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, membayar zakat, wa hajjil baiti, dan berangkat haji bagi orang yang mampu, shaumi Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Ini dibalik. Yang tadi puasa Ramadan duluan baru haji. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, haji dulu baru puasa. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim benar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga benar. Apalagi gitu. Diriwayatkan, kalau udah diriwayatkan 2 syaikhain,
dua imam besar dalam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka hadis tersebut adalah hadis sahih. Enggak usah pakai diragukan lagi. Hadis sahih apa? Kajiannya bukan sekarang. Ya, hadis sahih ada hadis ini dan sebagainya. Kajiannya dalam ilmu hadis. Jadi artinya hadis tertinggi dalam satu kualitas. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Gitu. Jangan setiap orang mengatakan dhaif. Ente enggak belajar tentang ilmu hadis. Jangan bicara tentang dhaif. Gitu. Ini mah dhaif nih, dhaif nih. Allahu Akbar. Nah, ini yang menentukan dhaif atau tidaknya adalah ulama hadis. Ingat, itu pun ketika dia sudah mempelajari dan memahami hafalan hadisnya bukan cuma sekedar ribuan, ratusan ribu hadis. Ulama-ulama kita, saya punya guru Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, itu hafal hadis 1 juta hadis. Hafal berapa? 1 juta hadis. Berikut sanad. Ngaji yang benar. Baru hafal ngaji 40 bilang dhaif. Ini hadis tentang malam apa yang 15 kemarin Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, dhaif. Ente bukan ulama hadis. Enggak berhak untuk berbicara seperti itu. Sudah berapa hadis yang ente hafal? Yang tentang pembicaraan hadis tentang nisfu Sya'ban berapa banyak yang sudah hafal? Dan ketahuan tentang sanad-sanadnya. Gak bisa, entar dulu, ente bukan bagian ente yang lain. Fikih, ente kalau paham tentang fikih, enggak buka, jangan, nanti belajar yang banyak. Gak bisa langsung menentukan ini dan itu, gak bisa. Gitu. Allahu Akbar. Ya. Itu artinya Islam penuh dengan kehati-hatian jamaah. Al-lisan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini derajat tertinggi dalam agama, namanya ihsan. Baik. Kalau udah ihsan orangnya baik aja udah. Baik. Adem dia. Dia punya hati adem. Tahu gak adem? Orang yang lihat aja bisa adem. Bagaimana tuh dia orang? Kan kalau misalnya tempat adem kulkas, adem enggak? Kita lihat di siang hari di bulan suci Ramadan, kita buka aja adem. Kita masuk lebih adem lagi. Benda yang kita taruh jadi adem gara-gara itu memang kulkas adem. Makanya ketika kita belajar kepada ulama yang adem, kita juga adem. Dekat orang adem. Kenapa? Dia udah berada dalam derajat bukan cuma sekedar muslim, bukan cuma sekedar mukmin, tapi muhsin. Orang muhsin itu udah baik. Difitnah, dijelekin, ada masalah, no problem, bismillah, nggak ada masalah. Malah dia melakukan kebaikan kepada orang yang membencinya. Dia melakukan kebaikan kepada orang yang membencinya, namanya muhsin. Jadi tuh kalau ada orang namanya muhsin, dia udah baik gitu. Derajat pertama muslim, masih ya muslim. Mukmin masih. Kalau udah muhsin udah kuat. Jadi muslim, mukmin dan muhsin. Al-ihsan an ta'budallah. Ihsan itu artinya apa? Engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan engkau melihat Allah. Engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Ini kan kajian tasawuf kelas tinggi jamaah sekalian. Engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Engkau puasa seakan engkau melihat Allah. Engkau salat engkau melihat Allah. Engkau melakukan apapun engkau melihat Allah. Kalau kita melihat Allah, tega enggak kita melakukan maksiat? Nah, enggak ada tega-tega, enggak bisa kita melakukan maksiat. Kenapa? Allah melihat kita. Di darat Allah melihat kita, di laut Allah melihat kita, dimanapun kita berada Allah melihat kita. Fa'ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihatnya, Allah Maha melihat. Betul. Engkau enggak melihat Allah, tapi Allah Maha melihat. Percaya enggak? Percaya dan yakin. Betul. Furudul wudu sittatun. Kita berbicara tentang fardunya wudu. Cepat banget. Ya, karena ini kita ngaji sorogan. Kemarin saya enggak sesuai target Ramadan kemarin, maafin, enggak sesuai target. Sekarang saya harus sesuai target, harus khatam.
Kalau guru kita kayak Soleh Rahmani banyak banget kajiannya bisa khatam, masa saya kajiannya dikit nggak khatam-khatam? Malu saya gitu. Furudul wudu sitatun. Fardunya wudu ada 6. Wudu. Airnya namanya wudu. Prosesnya namanya wudu. Prosesnya namanya wudu. Udah wudu, nah gitu. Airnya namanya air wudu. Jadi kalau misalnya kita tulis air wudu, airnya namanya, tapi prosesnya namanya wudu. Ada 6. Ini di bawah kita baca. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, jika kalian akan salat, bentuknya fi'il maudhi tapi artinya akan. Nah, ini ada dalam kajian, bukan dalam kajian nahwu. Bukan juga kajian sharaf, ada dalam kajian balaghah. Jadi kalau misalnya ada orang baru cuma sekedar belajar ilmu nahwu dan sharaf, enggak ngerti di sini. Enggak ngerti. Makanya di atas ngaji disuruh ngaji lagi. Habis sudah kita belajar nahwu sharaf, ada balaghah namanya. Gitu. Dari mana kita tahu itu ada metode-metode. Ini artinya ini artinya ini, semuanya. Enggak bisa orang seenaknya menerjemahkan bahasa, enggak bisa. Ada ketentuan-ketentuannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati, wahai orang-orang yang beriman. Makanya Allah berfirman wahai orang beriman. Karena kewajiban orang beriman salat. Orang kafir enggak wajib salat, tapi dia dapat dosa gara-gara dia enggak salat. Orang kafir kan enggak wajib salat, iya, tapi dia dosa gara-gara enggak salat. Dia diazab gara-gara enggak salat. Andaikan dia salat enggak sah. Orang beriman, orang kafir dia salat enggak sah. Ada dulu namanya salah seorang orientalis besar. Tapi saya belum tega untuk mengatakannya karena ada dalam satu riwayat dia muslim. Ya. Ini orientalis Belanda, tapi saya katakan dah dekat dengan anaknya Habib Utsman, mufti Betawi, namanya Habib Alwi. Habib Alwi itu ada di Hadramaut, dekat. Satu kekuatan besar antara Habib Alwi bin Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya dengan Sunan Hurgranyu. Orang-orang bilang bahwa dia tokoh orientalis, tapi saya enggak begitu banyak mengatakan seperti itu. Ya. Walhasil beliau jadi imam di Aceh. Aceh dibohongin juga tuh Aceh. Yang tempat banyaknya ulama, bukan banyaknya kaum muslimin lagi, banyaknya ulama dibohongin. Belajar di Mekah, Masya Allah, belajar hafal Quran. Jadi banyak orang-orang kafir tuh hafal Quran, tujuannya untuk merusak. Sebagian mereka jadi orientalis, sebagian mereka masuk Islam karena merasakan keindahan Al-Qur'anul Karim. Salat, orang bacaannya benar, orang mah enggak tahu bahwa dia kafir. Pokoknya Allahu Akbar, wah, tayyib. Ahsan. Ada salah satu jamaah, wah, enggak benar nih imam. Ini imam kafir. Enggak boleh buruk sangka, ini bacaannya bagus, hafalannya indah. Tapi orang tersebut mengatakan, enggak, dia kafir. Saya enggak mau salat dengan dia kafir. Jangan buruk sangka, ini keluaran Mekah, Masya Allah. Ini keluaran Mekah, enggak tanggung-tanggung, lama di Mekah, Quran hafal, hadis hafal. Ini apa namanya, kita semuanya belum tentu baca Quran dalam sholat dengan banyaknya, dengan panjang. Ini luar biasa. Yaudah, anda nggak berani sholat berjamaah sama dia, anda keluar aja. Ya udah. Rupa-rupanya yang ngomong itu adalah wali min auliyaillah. Jadi ngelihat dengan mata batin. Kalau wali ngelihat dengan mata batin, kalau kita ngelihat dengan mata zahir. Berapa banyak pandangan mata zahir kita tertipu karena kita bukan wali. Tapi waliullah nggak bisa tertipu. Mata batin yang berbicara. Udah lama, dalam satu riwayat tahunan, ketika lagi wudu, lagi biasa kan di masjid ada tempat mandi.
Mandinya ada kolam besar biasa. Tahu kan? Kolam besar situ pada mandi bareng apa semua. Di situ ada salib yang di apa namanya? Yang di kalungnya. Orang-orang, salib. Pada mereka tengok. Salib. Wah, dia kodok solatnya. Kalau misalnya tuh dia pernah berjamaah dengan tuh sunat hurguranya 9 tahun, 9 tahun dia kodok salat. 9 tahun dia kodok salat. Kenapa? Orang kafir nggak boleh jadi imam, baik dalam keadaan salat maupun dalam di luar. Makanya jangan sekali jadikan orang kafir sebagai imam, karena tidak sah dalam syariatul Islam. Ya, bisa dipahami jamaah. 9 tahun kodok salat nggak sah. Karena persyaratan seorang imam adalah yakuna musliman, muslim. Jadi orang kafir tetap wajib salat, tapi kalau salat dia tidak sah. Kenapa? Karena dia kafir. Persyaratan sahnya salat adalah muslim. Andaikan dia tidak salat, dosa besar. Jika kalian orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, jika kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, maka cuci muka kalian. Ini yang wajib, muka wajib dicuci. Batasan muka dari mulai tempat tumbuhnya rambut, nih muka sampai zakun, laki-laki. Zakun, perempuan pun ada namanya zakun, tapi perempuan tidak, karena tidak nampak zakunnya. Zakun itu ada satu benderan kecil, satu benjolan kecil maksud saya, yang ada di tengah-tengah leher, batasan muka. Kalau kita wudu wajib dari tempat tumbuhnya rambut di sini nih. Kalau misalnya orang pala botak di sini, berarti dari sini enggak, tetap dari sini. Kan biasa tempat tumbuhnya rambut dari mana? Dari sini. Wajib nih dari sini. Itu panjangnya. Lebarnya dari cuping ke cuping. Ini cuping, kalau ini kuping. Harus dibedakan. Cuping ini yang ada kecilnya di sini. Ada kecil nih di sini. Ada kecil enggak? Dari situ. Kanan dan kiri. Ini cuping kanan dan cuping kiri. Kewajibannya, lebarnya, panjangnya dari mulai tempat tumbuh rambut sampai zakun. Nah, sini wajib diwudu ya. Kalau misalnya kira-kira dia punya jenggotnya tebal, sunnah untuk disela. Nah, kumis sunnahnya enggak boleh tebal, sunnahnya tipis. Ulama-ulama Hadramaut kebanyakan mereka enggak melihara kumis. Ulama-ulama Hadramaut, ulama-ulama Tarim kebanyakan mereka enggak melihara kumis. Makanya jamaah sekalian, jarang saya melihara kumis karena berkiblat dengan ulama Tarim. Punya dikit langsung dikerok, punya dikit dikerok, punya dikit lagi dikerok. Ada dalilnya. Cuma sekedar berjenggot. Ini pun jenggot seadanya, yang penting sunnatul Rasul, daripada enggak. Kalau enggak punya jenggot, saya enggak punya bidadari. Bidadari. Jadi itu yang ada di jenggot itu kekuatan bidadari yang ada. Salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenggotnya satu. Tak satu. Rasulullah tersenyum. Tersenyum. Besoknya langsung dia dikerok. Kenapa engkau kerok, engkau punya jenggot? Kan engkau ya Rasulullah, aku malu engkau ketawa. Enggak, anak ketawa sama bidadari yang bergelantungan di jenggot. Kata Rasulullah, anak bergembira, anak tersenyum karena tuh bidadari ucap assalamualaikum ya Rasulullah. Tersenyum aku. Itu sahabat nyesel, ya Allah, udah dikerok lagi. Jadi sunnah tuh, orang yang punya jenggot sunnah. Dan di sini ada banyak bidadari. Sebanyak tuh jenggot berarti sebanyak bidadari. Mau punya bidadari? Jenggot nggak apa-apa, mau jelek yang dikit, jangan belaga gede-gede. Kalau gede kelihatan jeleknya, udah sekitarnya aja. Sunnatul Rasul Muhammad. Di bulan suci Ramadan tuh, nih di bulan suci Ramadan kita punya jenggot, kita punya pahala wajib. Kita punya kumis sedikit, kita punya pahala wajib. Wudu, kita pakai minyak wangi dan sebagainya. Dapat sunnatul Rasul di bulan suci Ramadan. Pekerjaan sebentar tapi pahalanya banyak. Jadi
cuci muka kalian, itu muka. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan yang kedua itu tangan sampai ke siku. Tangan. Jadi kalau misalnya kita wudu dari jari jemari dulu atau dari siku dulu? Dari jari jemari dulu. Seperti ini. Dalam istilah Betawi, sistem sengsot, nyengsot. Kalau kita main pukul, ya kita main pukul ala Betawi, sengsot kayak gitu. Tak, belajar sengsot. Pitung, itu GI, cingkrik dan sebagainya. Main sengsot. Tak kena itu. Jadi kalau wudu seperti ini, wudu. Jadi jari jemari dulu yang kena. Tas, kemudian baru yang putihnya. Kemudian yang kiri. Tas, kemudian baru yang putihnya. Dan ini harus melebihi dari siku sedikit. Ini wajib. Ya. Siku batasan kewajibannya dalam istilah usulul fiqih wajib untuk melebihi dari siku. Sunnah sampai ketek. Ketek diwuduin. Makanya kalau misalnya kita wudu jangan di tempat umum. Malu ketek di wudu. Di tempat pribadi. Apalagi perempuan wudu di rest area, malu banget kalau kena keteknya. Ya, jangan. Kita mau dapetin sunnah malah dapat haram. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, kemudian sapu kepala kalian. Untuk giliran kepala sapu, bukan dicuci. Nah, kepala kita dalam mazhab Imam Syafi'i kita taruh satu aja, sunnah. Habis perkara, tidak ada masalah. Wudu kita sah, ada air. Percikin, wudu kita sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena wamsahu, Imam Syafi'i mengatakan cuma sekedar wamsahu, bukan wagsilu. Nah, kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah wajib 1/4 rambut dicuci. Menurut mazhab Imam Malik semua rambut wajib dicuci. Ini menurut mazhab masing-masing. Menurut mazhab Imam Malik semua rambut dicuci wajib. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah cuma 1/4. Menurut mazhab Imam Syafi'i 1 helai rambut sah. Saya tanya, jamaah mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Jangan giliran ini Imam Syafi'i, giliran yang lain ngambil mazhab yang lain. Jangan ngambil yang seenak-enaknya aja gitu. Gitu. Satu apa namanya? Satu paket. Kalau bermadzhab itu satu paket, enggak bisa setengah-setengah. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan juga cuci kaki kalian sampai ke mata kaki. Jadi kita mewudukan, wudu pertama itu adalah jari jemari kaki. Saya enggak praktekin ya. Ada banyak perempuan enggak enak. Kaki itu dari jari jemari dulu. Dari jari jemari dulu, kemudian sampai ke mata kaki. Sunnah sampai ke mana? Ke betis. Sunnah sampai ke apa namanya, di atas betis apa namanya? Lutut. Untuk sunnah. Tapi itu kalau misalnya kita wudu di tempat khusus. 6 perkara. Ya, 6 perkara. Itu kan ada 5. Itu tempat untuk diwudukan. Terus yang satu kita bahas di sini. Furudul wudu sitatun. Furudul wudu ada 6. Maka tadi dalam firman Allah ada 5. Yang satu mana? Al-awwal an-niyat. Yang pertama niat. Enggak ada tuh dalam firman Allah. Kan dalam firman Allah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Enggak disebut dengan niat. Niat di mana? Kok ada niat sementara di Al-Qur'an tidak? Diambil oleh Imam Syafi'i dalam hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal perbuatan tergantung kepada niat, dan seseorang itu tergantung niat. Makanya di bulan suci Ramadan kalau ada orang dalam mazhab Imam Syafi'i tidak niat di setiap hari bulan suci Ramadan, maka puasanya tidak sah. Misal ada orang niat puasa Ramadan langsung 30 hari, enggak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah orang niat puasa langsung niat saya puasa Ramadan selama 1 bulan penuh.
kan terkadang ada juga nih pertanyaan model seperti itu. Ya kan? Tidak sah. Kenapa? Mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah boleh. Makanya saya tanya, jamaah mazhabnya Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i? Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i? Ya, kalau udah Syafi'i ya udah satu. Artinya apa? Dari apa tuh? Kalau dikatakan oleh Imam mazhab Imam Abu Hanifah, berarti boleh tuh dia niat puasa 1 bulan penuh. Imam Syafi'i tidak boleh. Makanya di sini niat nomor 1. Kalau misalnya ada orang tidak niat, tidak sah. Salat, Allahu Akbar, nomor 1-nya adalah apa? Niat. Wudu begitu juga. Nah ini dia. An-niyah ats-tsaniyah ghuslul wajhi, kemudian mencuci muka. Ats-tsalits ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Yang ketiga, mencuci kedua tangan sampai siku. War-rabi' masu syai'in minar ra'si. Yang keempat itu menyapu bahagian rambut. Artinya walaupun selembar rambut dalam mazhab Imam Syafi'i sah. Al-khamisu, yang kelima, ghuslul rijlain ma'al ka'bain. Yang kelima, mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Mata kaki itu adalah yang benjolan di antara kaki yang terlihat nampak, yang berbentuk daging lebih. Itu mata kaki namanya. Untuk kaki aja punya mata. Harusnya kita punya mata dong. Ini yang kita lihat secara zahir. Harusnya hati kita punya mata batin. Tentu. As-sadis, yang keenam, kan dalam Al-Quran disebut 4. Yang pertama, kok ini ada tambah 2? Diambil dari hadis Rasulullah. Yang pertama niat, tartib juga niat. Artinya tartib juga itu berketerusan. Ini juga ada dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diambil juga dalam firman Allah, ibda'u kama bada Allah. Mulailah kalian sebagaimana Allah memulai. Ini dalam sabda Rasulullah, ibda'u kama bada Allah. Mulailah kalian sebagaimana Allah mulai. Dalam Al-Quran Allah mulai wudu apa dulu? Muka, tangan, rambut, kaki. Itu kan secara tartib. Makanya tartib menurut mazhab Imam Syafi'i wajib. Tartib artinya berketerusan. Muka, tangan, rambut, kaki, muka, tangan, rambut, kaki. Enggak boleh tangan dulu baru muka, enggak boleh. Enggak boleh rambut dulu baru muka, enggak boleh. Andai kan ada orang rambut dulu, kemudian muka, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kaki, ya ulangin lagi. Karena perkara yang pertama adalah anggota yang wajib diwudukan, pertama muka, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kaki. Yang pertama niat itu diambil dari hadis Rasulullah. Kemudian yang terakhir tartib itu juga diambil dari hadis Rasulullah. Ada sebagian ulama itu wudu enggak pakai tartib. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu wudu enggak pakai tartib. Pokoknya langsung tangan, boleh enggak? Menurut mazhab mereka. Menurut mazhab mereka. Kenapa? Kan tartib di sini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Selagi tidak ada di dalam Al-Quran, berarti perbedaan ulama sangat nampak. Paham gak jamaah? Ada ulama mengatakan tartib, itu menurut pemahaman dari hadis Rasulullah. Ibda'u kama bada Allah. Mulailah sebagaimana Allah mulai. Berarti kalau mulailah sebagaimana Allah mulai, berarti tartib dong. Itu kan menurut Imam Syafi'i. Menurut imam yang lain, gak ada ketentuan tartib dalam Al-Quran. Dan juga tidak ada ketentuan niat dalam Al-Quran Al-Karim. Berarti pendapat Imam Abu Hanifah benarkah? Benar. Imam Syafi'i benar, karena semuanya ada dalil. Jangan sekali-kali kita merusak imam-imam yang lain, apalagi dengan dalil yang lemah dari kita. Rawun Nasa'i bisnadin sahihin galau fi hajjatil wada wal ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, yang beliau baginda Rasulullah bersabda dalam haji wada, dan ini adalah ungkapan dengan umumul lafzi la bi khusus sabab. Artinya dengan keumuman. Artinya sifatnya umum. Walaupun baginda Rasulullah ketika itu bersabda di kalangan mereka para sahabat, tapi sifatnya umum. Wa syurutul wudu'i tsamaniyatun, syarat wudu ada 8. Orang bisa disebut dengan benar wudu kalau ada 8 perkara. Al-Islam. Orang kafir enggak sah. Persyaratan wudu dia muslim. Tamyiz.
Tamyiz anak yang sudah bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, atau dia sudah bisa makan sendiri, atau dia sudah bisa tidur sendiri, atau dia bisa cebok sendiri usia 8 tahun. Tamyiz usia 8 tahun. Umur berapa ya? Wah, lebih. Berarti sah wudunya. Wudunya sah. Kalau ada anak usia 5 tahun dia wudu, enggak sah. Ada anak kecil usia 5 tahun, kan terkadang kita punya wudu, ada di ember kita, ada di bak kita, ada anak kecil megang-megang, gak ada masalah. Oh, nanti wudunya dan tempat wudunya najis. Gimana najis? Orang anak kecil, kecuali dia habis megang kencing, kemudian dia taruh tuh tangannya di ember, iya jadi mutanajis. Tangannya nggak ngapa-ngapa. Andaikan tuh anak kecil wudu aja nggak sah, belum sah. Berarti kalau misalnya tuh anak kecil di usia 8 tahun ke bawah wudunya tidak sah, jadi imam juga nggak boleh karena tidak sah. Tapi kalau anak kecil ya, kira-kira udah 12 tahun, berapa belas tahun? 12 tahun, emang bacaannya benar, fasih, boleh jadi imam. Boleh jadi imam. Boleh. Jadi tamyiz itu usia 8 tahunan. Di bawah 8 tahun anak kecil tidak sah wudu. Tidak sah. Tapi untuk diajarkan wajib. Wan naga 'anil haidhi wan nifasi, dan ini untuk perempuan. Kalau dalam keadaan wudu suci dari haid dan nifas. Jadi perempuan kalau lagi haid enggak boleh wudu. Perempuan lagi nifas enggak boleh wudu. Haid itu apa? Haid itu adalah darah yang damun takhruju min aqsa rahimil mar'ah. Darah yang keluar dari ujung kemaluan perempuan. Gak apa-apa lagi puasa-puasa. Ini depan kemaluan. Depan kemaluan. Kemudian darah yang keluar dari ujung kemaluan bukan di sini, di ujung. Bisa kita tahu kalau misalnya kita sogok. Jelek amat bahasanya. Apa? Jangan bilang sogok loh. Dimasukin. Ya, masukin pelan-pelan. Ada darah di ujung, berarti itu adalah darah haid. Kalau baru cuma sekedar baru kita tuncelbin, baru kita cuma baru plek, ada, berarti bisa jadi ini adalah darah istihadah. Darah istihadah, darah kotor. Perempuan wajib sholat. Ini perempuan setiap darah haid, astagfirullah. Dosa. Darah istihadah, darah kotor. Dari mana darah kotor? Dari depan kemaluan perempuan dibuka juga udah ada darah. Tapi kalau darah haid itu ada di ujung. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna kekuning-kuningan, ada yang berwarna merah, dan kita wajib tahu. Apalagi kita sebagai laki-laki, kita sebagai kepala rumah tangga. Enggak boleh tuh perempuan dengan mengatakan haid. Dosa besar gitu. Enggak boleh. Nanti dia tidak sholat, akhirnya dosa besar. Dosa yang paling besar diantaranya orang tidak sholat. Nifas itu adalah orang keluar haid paling cepat sehari semalam. Kalau haidnya itu beruntun selama 24 jam, bisa sehari semalam. Haid biasanya 6 atau 7 hari. Paling lambat haid 15 hari. Jadi kalau misalnya ada perempuan udah keluar darah di 16 hari, berarti yang sehari itu adalah istihadah, wajib dia sholat. Karena perempuan mengeluarkan haid itu paling lama 15 hari. Kalau udah 16 hari itu bukan haid namanya. Tapi kalau misalnya perempuan udah 2 hari udah selesai haidnya, nggak ada masalah. 3 hari selesai, nggak ada masalah. Andai kan udah selesai, ini perempuan di 2 hari udah selesai, tahu-tahu di hari yang kelima keluar haid, itu masih namanya haid. Kenapa? Masih dalam batasan 15 hari. Atau ada perempuan dia 10 hari sudah suci, tahu-tahu di hari ke-13 ada keluar darah, itu namanya haid. Kenapa? Masih batasan 15 hari. Bisa paham nggak? Nifas, darah setelah melahirkan, gitu. Umumnya 40 hari, paling lama 60 hari. Jadi kalau udah 60 hari masih keluar darah, berarti darahnya darah haid, bukan nifas lagi. Gitu. Nifas paling cepat sekejap.
Jadi Sayyidatuna Aminah Zuhriyah, Sayyidatuna Fatimah itu lahir sekejap langsung suci. Ada ibu-ibu langsung habis ngelahirin kemudian langsung suci. Bagaimana Pak Erwin? Gak ada? Yang ada ini ibunda Rasulullah dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Wa nagaul a'dha' amma yamna'u usul mail al-bashar. Sucinya anggota yang wajib diwudukan dari hal yang mencegah masuknya air ke kulit. Jadi kalau misalnya anggota wudu ada berapa tadi? 4. Jadi itu muka, rambut, tangan dan kaki kita enggak boleh ada yang menghalangi masuknya air. Misalnya di sini ada lilin, wajib dibersihin lilin. Ada cat, atau misalnya di sini nih tukang tanah, ada apa namanya? Ada tanah, ada lumpur, wajib dibersihin. Ini mencegah masuknya air. Atau sebagian perempuan dia pakai cat rambut. Cat rambut itu kan mencegah masuknya air, enggak boleh. Enggak sah nanti wudunya. Junubnya tidak sah karena tuh air tidak masuk. Tapi kalau misalnya henna pacar Arab ya, pacar Arab itu boleh. Karena pacar Arab itu masuk air. Misalnya rambut dipakai pacar Arab. Terkadang saya punya punya jenggot saya kuningin atau saya merahin, itu pakai pacar Arab. Itu boleh dan itu hukumnya pun sunnah. Sunnah. Tapi kalau pakai cat malah tidak masuk air rambut. Dosa untuk. Ini perempuan ada dia pakai cutek atau sebagainya, itu enggak sah. Gitu, enggak sah. Jadi alami saja. Kecuali kalau dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas itu masih diperbolehkan. Itu dicat dia punya kuku. Tapi kalau udah wajib mandi, nah ketika itu wajib dia bersihkan. Wala yakuna 'alal wudhi ma yughayyirul ma', dan tidak boleh anggota tubuh yang 4 tersebut bisa merusak air. Misal kita wudukan ke muka, tahu-taunya yang keluar dari muka hitam misalnya. Enggak boleh. Yang keluar dari muka ya air biasa adalah air biasa. Yang kita wudukan dari sisa tangan adalah air biasa. Begitu dia rambut dan begitu juga kaki. Enggak boleh kemudian ketika kita wudukan yang 4 itu kemudian hasilnya misalnya air semen. Atau air susu atau air kali yang udah kotor gitu. Wal ilmu bi fardhiyatihi, dan wajib mengetahui fardunya wudu. Fardunya wudu ada berapa? 8, wajib tahu. Orang kalau wudu enggak tahu fardunya wudu tidak sah. Astagfirullah. Ada orang wudu sewudu-wudunya, fardunya wudu ada berapa? Ada berapa ya? Perbedaan mazhab, perbedaan mazhab. Ente enggak tahu perbedaan mazhab lagi. Ada 8 perkara dan wajib tahu kita. Ini sekarang nih kita enak banget puasa-puasa tapi wudunya kita enggak tahu. Salat enggak sah. Dia puasa, mengaku tarawih hebat apa semuanya. Tapi wudunya enggak sah. Kalau wudunya enggak sah berarti salatnya enggak sah. Kalau salatnya enggak sah semuanya enggak dianggap. Wajib tahu tentang fardunya wudu. Ada berapa? Ada berapa? 8. Wa la ya'taqida fardhan min furudhi sunnatan, tidak boleh meyakini fardunya wudu adalah sunnah. Yang 8 ini adalah wajib, enggak boleh bilang sunnah. Ya, yang 8 yang kita pelajari ini adalah wajib. Wajib dijalankan dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Enggak boleh mengatakan yang wajib ini adalah sunnah. Wudu, biarin aja orang kafir wudu. Enggak sah. Anda kecil tuh masih umur 5 tahun biarin wudu, enggak sah. Atau ada perempuan lagi dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas dia berwudu, enggak sah, enggak boleh. Apalagi kalau misalnya ada perempuan dia haid dan nifas sengaja ngajak wudu, dosa. Perempuan misalnya lagi haid, lagi nifas, dia malah berwudu, malah dapat dosa. Tapi kalau misalnya cuma masukin air ke muka, enggak ada masalah. Kan yang namanya wudu berarti ada berapa? Sittatun, ada 6. Niat mencuci muka, mencuci rambut, mencuci tangan, rambut dan kaki. Yang ke-6 apa? Tartib. Untuk. Wal ma'u tahur artinya air suci. Enggak boleh air yang tidak suci. Air ada suci dan mensucikan. Ini air wudu. Air wudu air suci dan mensucikan.
Dia zatnya suci dan memperbolehkan untuk yang lain. Tapi kalau misalnya air teh itu suci tapi tidak mensucikan. Dia suci tapi nggak boleh buat mandi, tidak boleh buat wudhu. Air kopi dia suci tapi nggak boleh buat wudhu. Ada misalnya selendang mayang, makin asik aja nih kita membahas. Masih pagi bicara masalah buka puasa, selendang mayang apa semuanya. Itu air suci tetapi tidak mensucikan. Air susu, air dingin, air Masya Allah, air Coca-Cola, air apa semuanya gitu. Air laut boleh. Kalau air laut boleh ya. Karena air laut suci dan mensucikan. Air laut suci dan mensucikan. Bisa gak kita bilang bahwa air laut itu cuma sekedar suci? Enggak. Itu lebih dari 2 kulah. Air laut. Walaupun di situ banyak bangkai, bangkai kan ada bangkai ikan, ada bangkai ikan paus, ada bangkai tetap. Gitu. Jadi betul Bapak bilang, air laut kalau kita udah bersatu, ahli maksiat, najis. Ini ahli maksiat, najis, ini ahli maksiat, banyak banget. Tapi kalau udah bersatu, ketika itu bersatu bagaikan air laut yang kumpul dari berbagai macam tempat. Kalau udah disebut dengan air laut, suci gak? Suci. Begitulah kita ketika kita kaum muslimin semuanya bersatu. Semuanya udah benar kalau sudah bersatu. Jadi tidak ada keki dengan sesama muslim. Sama muslim dengan muslim yang lain gak boleh keki, gak boleh berantem, gak boleh jelek-jelekan. Apalagi sih main rontokan rambut. Di Ramadan dia main bubutan, astagfirullah. Gitu. Jadi air suci, air laut, air apa namanya, air itu dia air itu sungai, kemudian air yang kita ambil timba gitu. Air bor itu air suci namanya dan mensucikan. Adakah suci tidak mensucikan? Ada. Tadi air kopi suci tapi tidak mensucikan. Air susu suci tapi tidak mensucikan. Selendang mayang, air apa namanya? Air nanti kita buka puasa dan sebagainya tuh yang manis-manis. Suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak boleh buat wudu. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah boleh. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu jus boleh untuk wudu. Ada jus korma atau jus jambu atau jus apa namanya? Jus boleh buat wudu. Menurut siapa? Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kita lagi-lagi menurut mazhab Imam Syafi'i, ada ketentuannya lagi. Wa yufsaratu lidaimil hadathi. Nah, dipersyaratkan buat orang yang hadas melulu. Misalnya kencing melulu, beser dia. Makanya habis minum dingin jangan minum panas. Habis minum panas jangan minum dingin, nanti beser. Ya. Bisa paham? Beser itu kencing melulu. Kayak ibu-ibu di tempat dingin dia kencing melulu. Baru tempat dingin dia kencing lagi. Itu namanya bukan beser. Kalau beser baru sampai dia mau kencing lagi. Baru sampai mau kencing lagi, itu namanya beser. Apa bahasa Indonesianya beser? Bahasa Indonesia beser apa? Anyang-anyangan bahasa kampung juga. Sama, saya mau ngomong emang itu sama-sama bahasa kampung. Itu beda antara Kebayoran dengan Kemayoran, beser dan kemayoran. Kasalisil bauli, seperti orang yang beser, anyang-anyangan mulu atau kencing mulu, itu dia. Kasian banget, kencing lagi. Wal mustahadah, dan juga perempuan yang ngeluarin darah kotor. Bagaimana nih? Dia berwudu. Mama marra itu dia harus tahu syarat sahnya wudu, al-mualat disertai mualat wa dukhulul waqti. Mualat itu habis dia wudu langsung sholat. Ini buat orang yang anyang-anyangan, yang kencing mulu. Atau ada orang yang keluar darah kotor melulu. Ini perempuan. Kalau tadi anyang-anyangan bisa laki bisa perempuan, tapi yang ngeluarin darah kotor itu adalah perempuan. Ini dia ngeluarin darah kotor mulu, darah lagi kotor mulu, kan capek.
Orang ngeluarin darah kotor. Sebagaimana orang anyang-anyangan kan capek. Bagaimana sholatnya? Dia kencing atau dia keluarin tuh darah haidnya, kemudian dia cebok, kemudian dia bungkus kemaluannya. Dengan apa? Dengan pembungkus. Pembungkus sekarang namanya banyak. Pembalut gitu. Ya, pembalut. Laki sama pembalut juga. Ya, apa? Popo, ya udah itu. Popo. Dibalut. Habis itu langsung sholat, jangan nunggu-nunggu. Kalau udah masuk waktu sholat, buat orang yang anyang-anyangan, buat orang yang keluar darah kotor melulu, kalau udah masuk waktu sholat dia kencing, bersihin, dia cebok, kemudian dia pakai popoh misalnya, pakai pokok dan sebagainya, langsung sholat. Khusus untuk dua perkara. Tapi kalau misalnya tidak dua perkara, masih setengah jam lagi sholat masih boleh. Kalau yang seperti ini dia tunggu setengah jam, wah pokoknya itu udah tembus, orang kencing melulu. Zaman dulu pakai pakai bungkusan kain. Itu pakai bungkusan kain. Semakin lama kan semakin menebal. Nanti akhirnya kalau misalnya di masjid netes. Makanya khusus untuk dua orang ini, orang yang kencing melulu dan keluar darah melulu, darahnya itu adalah darah kotor. Kalau darah kotor berarti bukan darah haid. Bisa jadi perempuan kalau darah kotornya itu enggak teratur, keluar lagi, kesian. Caranya kalau udah masuk waktu sholat, entah itu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, kemudian dia kencing, kemudian dia cebok, kemudian dia pakai pembalut, kemudian langsung sholat, jangan ditunda-tunda. Wallahu a'lam. Mohon maaf saya ngejar target ya, gitu biar ini khatam. Saya hitung yang penting yang sebagaimana saya udah baca, insyaallah kalau seperti ini insyaallah khatam, insyaallah. Wallahu a'lam. Kalau Kiai Saleh Ramani berapa jam beliau ngaji? Pas seperti saya juga. Pas. Enggak lebih. Oh. Sama berarti. Iya. Tapi beliau cepat khatam. Penjelasannya cepat. Cepat penjelasannya. Ringkas. Allahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak enggak ada masalah. Jamaah udah pada punya kitabnya kan, Ad-Dakhiratul Mucarrafah. Ini fikih kelas rendah. Ya, fikih kelas TK. Kelas adiknya ini dia. Ini kan kelas 2. Ini udah gede nih. Fikih kelas umur 5 tahun. Ini. Tapi jangan kita rendah. Waduh, kalau begitu jadinya enggak ngaji aja. Kalau begini kapan kita paham gitu. Ya, enggak usah bagaimana ngaji aja. Ini kalau di sekolah di Tarim Hadramaut ini fikih kelas TK. Ya, sebelum TK PAUD belajar hafalannya. Arkanul din salatul Islam al-iman wal Islam al-Islam anta la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam al-iman anta min nabiy malik an kutub rasulullah al-lisan anta bin anta kan tahu yang takun tahu syurutul wudu sittatun itu hafal. Jadi orang-orang Tarim, orang yang belajar di Tarim ini hafal. Itu hafal dan di luar kepala. Saking hafalnya itu seperti dia membaca suratul Fatihah. Ya, seperti suratul Fatihah. Kenapa? Karena orang-orang sana 5 tahun sudah bisa hafal ini dan wajib hafal ini. Nah, berkah. Kita belajar jangan ngelihat faktor usia. Yang penting kita ngaji aja udah bagus banget. Amin ya rabbal alamin.